Senjata adalah salah satu hal yang terpenting di dalam serial One Piece. Selain digunakan untuk bertarung, senjata juga bisa digunakan sebagai alat untuk menguasai dunia. Akan tetapi, senjata yang terkuat adalah tombol subscribe untuk kanal YouTube Anak Buah Bagi yang mampu memberikan kalian kemampuan untuk dapetin konten pembahasan seputar One Piece yang mantul di HP kalian. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Anak Buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas beberapa senjata yang bisa dianggap sebagai senjata terkuat di serial One Piece. Meskipun gelut menggunakan tangan kosong, kaki kosong, maupun omong kosong seperti yang pernah dilakukan oleh Usopp sebelum time skip adalah cara bertarung yang epik, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa senjata adalah hal yang penting di dalam dunia One Piece. Pertama-tama, sebelum topik diskusi ini berjalan lebih jauh, saya akan menekankan di sini bahwa saya tidak akan menyertakan kekuatan buah iblis yang berdasarkan senjata maupun kekuatan buah iblis yang mampu dijadikan sebagai senjata. Saya juga tidak akan menyertakan senjata kimiawi yang dibuat oleh Caesar Clown di sini, karena dikhawatirkan mampu menimbulkan melebarnya topik diskusi ke arah percakapan dengan gaya bahasa yang lebih beracun daripada kentut magelan sebelum buang air besar. Senjata tajam adalah tipe senjata yang umum digunakan di dalam serial One Piece. Senjata tipe ini digunakan oleh karakter Kroucho seperti saya, Anak Buah Bagi alumni Impel Down, hingga karakter penting yang masuk dalam kategori karakter terkuat. Akan tetapi, ada kategori tertentu mengenai senjata tajam di dalam dunia One Piece. Senjata tajam terbaik disebut dengan istilah Meito. Apa sih yang dimaksud dengan Meito? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengutip kepada ucapan Tenguya Hitetsu perihal Meito. Ada banyak senjata tajam, contohnya seperti pedang, tombak, dan lain-lain di dunia ini, tetapi ada senjata tajam tertentu yang dibuat oleh pandai besi yang terkenal di dunia. 12 pedang kelas tertinggi Saijo Owazamono, 21 pedang kelas besar Owazamono, dan 50 pedang kelas terampil Wazamono. Jadi, yang dimaksud dengan Meito ini adalah pengelompokan kualitas senjata tajam di dalam serial One Piece. Serial One Piece memiliki sejarah yang sangat kaya akan pengetahuan tentang seni pedang-pedangan. Saya berharap Anda tidak memikirkan pedang-pedangan dalam bentuk yang lain untuk hal ini. Berikut ini adalah contoh Meito yang pernah ditampilkan di dalam serial One Piece. Dimulai dari kelas yang paling rendah, yaitu kelas terampil atau Wazamono, yang total jumlahnya ada 50 buah. Salah satunya adalah Yubashiri, salah satu pedang yang pernah dimiliki Roronoa-Zoro. Sayangnya, pedang ini mengalami nasib tragis akibat dipegang oleh pria berkarat di Arc Enies Lobby. Towel dikit berkarat semuanya. Kemudian, ada Meito kelas besar atau Owazamono. Bukan TK kelas 0 besar ya, yang jumlahnya hanya ada 21 buah. Contohnya adalah Enma dan Amino Habakiri yang pernah digunakan oleh mendiang Kozuki Oden. Dan pencapaian terbaik oleh sepasang pedang ini adalah menimbulkan luka berbentuk X di perut Kaido. Lanjut ke tingkatan Meito tertinggi, yaitu Saijo Owazamono. Senjata tajam yang termasuk dalam kategori ini biasanya dimiliki oleh seseorang dengan kekuatan dan reputasi yang besar di dalam dunia One Piece. Contohnya adalah Yoru milik Mihawk dan Murakumogiri milik Shirohige. Pedang yang dipegang oleh Pak Tua Botak dari Gorosei ini diduga kuat sebagai Shodai Kitetsu karena bentuk pangkal pedang yang mirip dengan dua pedang seri Kitetsu yang lainnya. Selain dikelompokkan dalam kategori kelas Meito, di dalam serial One Piece, senjata tajam dapat dikelompokkan dalam 3 kategori sesuai dengan karakteristik dan kekuatannya. Yang pertama adalah Meito, seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang kedua adalah Kokuto, yaitu pedang yang menghitam karena dalam tanda kutip diasah menggunakan Busosoku Haki, bukan akibat dijemur di bawah sinar matahari ya guys. Yang ketiga adalah Yoto atau pedang terkutuk.
di mana pedang dalam kategori Yoto adalah pembawa nasib buruk atau kutukan bagi penggunanya. Jika keberuntungan pemiliknya lebih besar daripada kutukan yang dibawa oleh pedangnya, maka pedang kategori Yoto ini malah jadi senjata yang membuat penggunanya menjadi semakin kuat. Bersyukurlah kalian penggemar One Piece, karena Lord Buggy tidak mempunyai pedang kutukan atau Yoto sebagai senjatanya. Karena Lord Buggy akan menjadi sangat OP dan auto jadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dengan Haoshoku no Hoki-nya, saya yakin Lord Buggy mampu menjinakkan sebuah pedang Yoto dengan mudah. Apalagi Lord Buggy tidak mempan ditebas. Bayangkan seandainya hal ini terjadi, Zoro, Jackie, dan Mihawk bakal bilang, "Dahlah." Sebuah pedang maupun senjata tajam bisa jadi salah satu senjata terkuat jika digunakan oleh orang yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis senjata yang mungkin bisa disebut sebagai salah satu jenis senjata yang terkuat dan cukup unik di dalam dunia One Piece, yaitu Reject Dial. Masih ingat dengan dial yang bentuknya kayak cangkang keong itu loh? Dial adalah alat unik yang berbentuk seperti cangkang keong yang bisa digunakan untuk menyimpan energi maupun benda dalam berbagai bentuk. Reject Dial adalah versi yang lebih mantul daripada Impact Dial. Cara kerjanya hampir sama dengan Impact Dial, yaitu menyerap semua gaya atau dampak serangan yang diterapkan pada dial tersebut, lalu melepaskannya kembali saat digunakan. Sedangkan Reject Dial, efek pelepasannya 10 kali lipat daripada Impact Dial. Wow, benda ini terbilang cukup unik sebagai sebuah senjata, karena sejauh yang kita tahu, Reject Dial belum bisa dihancurkan oleh serangan yang dahsyat sekalipun. Bayangin, pukulan gempa Shirohige, King Punch Raja Elizabelo, atau Raime Hake milik Kaido diserap menggunakan Reject Dial. Bayangin jurus-jurus tersebut dikeluarkan dalam bentuk 10 kali lipatnya. Siapa yang mampu menahannya? Akan tetapi, efek hentakan Reject Dial juga sangat berbahaya bagi para penggunanya. Konon, orang biasa bisa tewas terkena efek hentakan dari penggunaan Reject Dial. Di Arc Skypiea, seandainya Enel tidak melakukan pompa jantung menggunakan kekuatan buah iblisnya, mungkin Enel akan mati akibat diserang menggunakan Reject Dial oleh Viper. Tak hanya jenis senjata tradisional, di dalam serial One Piece juga terdapat ragam senjata modern, seperti pistol dan senapan laras panjang. Beberapa karakter menggunakan senjata api sebagai pilihan senjatanya, seperti Lakiru, Yasop, Ben Beckman, atau Van Ogre. Akan tetapi, keistimewaan senjata api ini belum terungkap lebih jauh selain kehebatan dari penggunanya. Contohnya, seperti Yasop dan Van Ogre. Jadi untuk senjata api, kita bergeser ke sesuatu yang lebih keren dan modern, yaitu Cyborg. Tentu saja, cyborg pertama yang kita dapati adalah Bartholomew Kuma yang jadi cikal bakal Pacifista. Pacifista adalah senjata rekayasa tubuh manusia yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Kehebatannya teruji klinis saat sebelum time skip, di mana belum ada yang mampu mengalahkan PX-Zero dan kawan-kawan. Bahkan, aliansi kelompok bajak laut Shirohige pun kerepotan melawan Pacifista di perang puncak Marineford. Selain kerat, Pacifista juga mampu menembakkan laser layaknya Kizaru. Apakah penciptaan Pacifista ini juga melibatkan Admiral Kizaru? Tetapi setelah time skip, keefektifan Pacifista sebagai senjata mulai dipertanyakan. Nyatanya, Luffy, Zoro, dan Sanji mampu mengalahkan Pacifista hanya dalam sekali pukulan saja. Dengan adanya hal ini, apakah Cyborg sebagai senjata tidak termasuk dalam golongan senjata terkuat? Yang benar saja. Mari kita lihat Battle Frankie 37 alias Cutty Flame dan beragam varian senjatanya. Selain mempunyai tubuh cyborg dan bisa menembakkan laser seperti Kuma,
Franky menciptakan berbagai jenis senjata berteknologi cyborg yang bisa dibilang lebih baik ketimbang pasifista. Setidaknya dalam hal daya tahan dan mobilitas. Apalagi senjata-senjata tersebut bisa digabungkan menjadi satu robot raksasa yang sangat keren. Sebagai anggota kru calon Raja Bajak Laut, masih banyak potensi kejutan yang disimpan oleh Franky. Apalagi Franky pernah memegang cetak biru salah satu senjata kuno yang sangat mematikan, yaitu Pluton, yang katanya disebut-sebut bisa menghancurkan sebuah pulau dalam sekali serangan. Siapa tahu Franky menggabungkan teknologi Dr. Vegapunk yang diserapnya dengan pengetahuannya tentang senjata kuno Pluton sebagai persenjataannya. Sebagai contoh, markas Duval pernah diratakan dalam sekali serangan gaun cannon dari Thousand Sunny. Apakah Thousand Sunny dirancang berdasarkan karakteristik yang dimiliki Pluton? Tanpa diragukan lagi bahwa senjata kuno adalah senjata pamungkas yang ada di dalam serial One Piece. Banyak yang menginginkan senjata kuno ini menjadi milik mereka untuk digunakan dalam berbagai tujuan. Hal tersebut tercermin dalam arc Alabasta, Water 7, dan yang terbaru di arc Wano ketika dua Yonko beraliansi untuk mendapatkan senjata kuno. Sejauh ini, yang kita ketahui tentang senjata kuno adalah 3 jenis senjata yang memiliki kekuatan atau daya hancur yang sangat masif. Ketiga senjata kuno tersebut adalah Pluton, Poseidon, dan Uranus, yang namanya diambil dari dewa Yunani dan Romawi kuno. Pluton diyakini sebagai sejenis kapal perang yang mampu menghancurkan pulau dalam sekali serangannya. Poseidon adalah putri duyung yang mampu memerintahkan monster laut raksasa yang setia kepadanya. Mengenai Uranus, sayangnya belum ada penjelasan sama sekali mengenai senjata kuno yang satu ini. Tapi, tidak menutup kemungkinan Uranus mempunyai kekuatan dan dampak yang hampir sama dengan senjata kuno yang lainnya. Seandainya ada seseorang yang menggunakan salah satu senjata kuno tersebut, mungkin efeknya akan sangat dahsyat hingga ke titik merubah tatanan dunia. Sebagai contoh, Kaido dan Big Mom menyatakan bahwa jika mereka telah memiliki senjata kuno, mereka berdua akan menghancurkan angkatan laut dan meraih One Piece setelahnya. Senjata-senjata yang telah kita bahas sebelumnya merupakan hal yang penting di dalam serial One Piece. Sebuah karakter tak harus mempunyai kekuatan buah iblis maupun haki sebagai sarana untuk bertarung. Karena senjata dalam tingkatan tertinggi adalah hal yang tak kalah menarik daripada kekuatan buah iblis dan haki. Apalagi dengan adanya senjata kuno yang mampu menjadi sumber bencana di dalam dunia One Piece. Selain senjata kuno, senjata apakah yang menurutmu bisa dikatakan sebagai senjata yang terkuat? Jika kalian suka konten pembahasan seputar One Piece yang mantul seperti ini, silahkan cek video anak buah Bagi yang lainnya. Subscribe sekarang juga dan dapatkan update konten One Piece yang mantul langsung di HP kalian. Sampai ketemu lagi dengan anak buah Bagi di video yang selanjutnya.